ragu-ragu kalau mau nanya ada ahlinya. Kakak biar pakai. Kalau ragu ya silakan Mas Wid. Ya. Lanjut. Oh shoot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi dari PT Simetri, yaitu yang bergerak dalam bidang panel maker atau panel tekan rendah. Jadi dari PT Simetri untuk rusun prototipe ini kita suplai ada panel tekan rendah. Yang pertama kita punya panel ini Pak. Ini kalau kita punya dua panel utama. Jadi kita punya dua panel utama. Yang pertama kita panel FMDP untuk, kalau bahasa di sini untuk fasum. Fasum mungkin untuk yang umum-umum kayak ya. Kemudian kalau yang kedua kita punya panel FMDP untuk unit. Ini untuk yang ke hunian. Hunian. Ini namanya panel FMDP. Saya awali dengan untuk panel yang FMDP yang Masih keluar. Jadi ini panel FMDP ini kita punya dua M trigger atau ACB. Kalau yang gede ini ACB. Kamar gue ngapa dulu? Ya. Kayak dulu lagi tuh. Isinya burung semua kamarnya. Datangnya itu kan. Datangnya. Apa ya tadi? Ini untuk mengoperasikan dua buah ACB atau breaker. Ini yang ACB, kalau yang ACB, kalau yang kayak gini namanya MCCB, kalau yang kecil MCB. Ini ACB. Dua buah ACB itu utama ACB dari trafo. Trafo berarti trafo itu dari itu Pak. Dua itu trafo. Nah, dia sumbernya dari trafo itu. Yang kedua ada ACB genset, ingat ini genset. Nah, ini dari panel yang sebelah, panel PKG dari genset. Ini sumbernya dari sana. Kalau dari genset, kalau dari panel trafo ini PLN, dia dari sumber PLN tapi lewat trafo dulu. Di PLN di step down dulu dari trafo. Nah, sistem dari dua breaker ini ya sistemnya interlock. Dalam arti interlock itu bila salah satu breaker ini on, maka yang satu lagi nggak bisa di on. Atau kebaliknya, bila yang breaker sini on, si genset ini on, sini nggak bisa di onin secara manual dan auto. Tapi kalau posisi auto dia akan prioritas sisi PLN, karena di sini untuk genset kan pada saat PL mati aja atau pick up. Nah, jadi setelah masih ada PLN, dia masih tetap akan pegang PLN. Umumnya kalau ini panel FMDP ini untuk mengoperasikan ada dua buah breaker. Yang pertama breaker incoming trafo atau incoming PLN, yang kedua breaker incoming genset. Nah, sistem dari kedua breaker ini atau kedua ACB ini sistemnya dia interlock. Pada saat salah satu breaker ini on, maka satu lagi nggak bisa di onin atau sebaliknya. Udah 2 kali nih. Kemudian cara pengoperasiannya secara manual. Secara manual, pastikan tegangan di sini udah ada
sisi incoming Pak. Nah ini indikasi bahwa ada tegangan dari PLN. Ini RST sebenarnya. Ini indikasi dari genset. Ini PLN, ini genset. Nah, untuk pengoperasian secara manual, pastikan dulu tegangan. Ya, terima kasih Pak. Tegangan sudah pada posisi incoming. Kayak gini udah posisi incoming ini. Kalau ini genset belum ada. Nah, untuk pengoperasiannya selektor switch ini namanya selektor switch Pak. Selektor switch untuk milih antara manual dan auto. Nah, sekarang untuk manual kita pilih ke posisi manual dulu. Kalau kayak gini ke posisi auto. Kalau ke manual kita bisa posisi ke manual. Kita bisa ke posisi manual. Ya. Nah, selektor switch sudah posisi manual. Untuk on breaker, untuk on ACB ini Pak. Kita untuk on-nya lewat udah dari remote lewat depan lewat pintu Pak ya. Untuk on. Jadi udah lewat ininya. Kita lewatnya ditarik kontrol ke depan. Udah lewat sini. Untuk on breaker secara manual pertama posisi selektor switch ke posisi manual. Ini tandanya kayak gini Pak. Nah, untuk on tekan tombol warna hijau ini. Ini untuk on. Jadi setelah posisi manual, setelah ada tegangan, dan mungkin pertama sebelum on yang lampu ini indikasinya akan nyala, ini off. Ini off, ini akan nyala. Kemudian Bapak untuk on breaker tekan tombol warna hijau. Setelah on maka muncul ini indikasi bahwa dia breakernya on, warna hijau. Kemudian untuk off tekan tombol yang warna merah untuk off-nya. Jadi untuk manual itu sampean pertama posisikan selektor ini mungkin dari auto atau dari off ke manual dulu. Setelah itu Bapak tekan tombol warna hijau. Maka kalau dia on, kalau breakernya on dia akan muncul indikasi ini. Ini sebagai indikasi bahwa breaker itu on. Kemudian untuk mematikan dia tekan tombol merah. Sama untuk pengoperasian yang sisi genset. Yang penting pastikan tegangan sudah sampai di sisi incoming ini, RSC sudah nyala, lampu off-nya sudah nyala. Nah untuk on-nya juga kita posisikan selektor pada posisi manual. Untuk on tekan tombol warna hijau, untuk off juga untuk tekan tombol warna merah. Nah, tadi yang untuk kontrol ini kalau dia udah on maka Bapak untuk pencet ini dia nggak bisa karena dia udah on. Untuk dia bisa on Bapak harus matiin ini dulu, dimatikan baru bisa di on sini. Tentu sebaliknya juga kalau manual di sini on Bapak nggak bisa on dari sini, harus di off kan dulu baru pencet yang ini. Nanti yang bilang untuk saling mengunci interlock. Mungkin ada pertanyaan sebelum masih di posisi manual dulu. Yang tanyakan yang di atas itu angka-angka itu buat apa mas fungsinya mas? Yang ini? Ya nanti saya lanjut ke situ. Kita ke manual dulu. Kalau ada pertanyaan saya lanjut ke auto dulu. Kita baru ke proteksi. Ini di sini ini proteksi Pak. Nah dan menuju ke sini. Sebelum Bapak on, pastikan di sini udah posisi charging Pak. Charging dalam ini dia akan kuning, udah oke atau udah mompa. Kalau posisi nanti charging di sini dia udah siap untuk misalnya di on kan. Tapi kalau dia belum charging atau seleb belum oke, dia juga ditekan pun dia nggak mau Pak. Dia harus posisi charging dulu. Nah dia di sini kan udah dilengkapi dengan fasilitas motores. Dia udah setelahnya pengganti ngompa di sini kan mungkin pernah ada sering ngompa di sini. Nah dia udah nggak ngompa lagi, dia udah pakai motores ngompa sendiri. Nah tinggal kalau dia udah posisi charging bisa di on kan dari sini. Kemudian kalau pada saat ini nongol juga nggak bisa di on kan di depan. Pak reset tombol dulu. Karena mungkin ada suatu saat ini nongol dan hasilnya kan off Pak. Nah dia kan mungkin ada indikasi ada yang short circuit atau ada beban yang lebih, dia akan nongol itu nanti dia akan trip bahasanya. Nah, trip. Nah, kalau posisi ini nongol ke depan atau trip, Bapak on depan sini juga nggak bisa.
harus di reset dulu. Kemudian saya lanjutkan lagi Pak, posisi auto Pak. Kan kita ada punya sistem itu sistem manual dan auto ya. Saya lanjutkan ke posisi auto. Kalau posisi otomatis, ini servo switch ini kita posisikan ke auto Pak. Nah, sama, kita juga posisi auto. Nah, bila tegangan sudah sampai di sini Pak, sisi incoming, ya ada timernya Pak, ada delaynya. Jadi begitu posisi tegangan sampai sisi incoming, maka dia akan di delay kurang lebih 5 detik. Nah, setelah 5 detik dia akan on sendiri secara otomatis. Delaynya ini Pak, delay untuk on PLN. Nah, udah nih Pak, ini dia. Nah, jadi delaynya ini, jadi begitu ada tegangan dari incoming, udah muncul tegangannya, maka kurang lebih dia akan ngitung 5 detik kemudian dia akan on. Suatu saat PLN padam. Nah, kalau PLN padam dia akan off, secara otomatis dia akan off. Nah, setelah jasetnya running, anggap ya tegangan sudah sampai sini Pak ya. Nah, Nyala tuh ya. ya udah nyala di sini, berarti udah proses jaset running, kemudian tegangan sudah sampai sini. Nah, maka setelah sampai sini tuh 5 detik kemudian Detik juga nyala. dia akan on. Jadi 5 detik itu hitungannya dari setelah tegangan sampai sini Pak ya, bukan dari Tapok. PLN padam. Kalau PLN padam kan dia harus proses jaset nyala dulu. Nah, setelah jaset nyala kan sampai sini tegangannya Pak. Nah, setelah sampai sini itu ada hitungan dia di delay juga 5 detik juga sama sini Pak. Setelah 5 detik dia akan on. Berarti untuk beban sudah dipegang oleh genset. Mati. Nah, ini kan tadi PLN mati off. Berarti untuk panel ini Pak ya, area panel ini dipegang oleh genset. Nah, kemudian suatu saat kan PLN hidup lagi Pak. Nah, secara otomatis dia hidup lagi. Dari PLN sudah hidup lagi, posisinya tetap otomatis semua. Dan setelah PLN hidup lagi itu PLN masih gantung di sini Pak. Baru nongol di indikasi ini. Nah, kondisinya jadi di lampu off. Tapi untuk beban masih pakai genset, ini masih on gensetnya. Nah, ya. Jadi begitu masuk PLN dia nggak langsung ganti PLN, tapi PLN masih gantung aja di sini. Dan beban masih dipegang oleh genset. Nah, mungkin untuk dia waktu lamanya standby di atas atau gantung itu kita ada settingan. Kalau ditulis itu ditulis 60 detik. Kalau Pak lihat di halaman ini Pak, kalau dulu ini halamannya. Ya, secara otomatis ngertiin. Nah, dia akan tertulis di 60 detik. Nah, nanti bisa di sini 60 detik ini baru di sini setting 60 detik. Jadi begitu masuk PLN, berarti dia tahan dulu di sini selama 60 detik atau bisa nanti permintasi Pak, bisa 60 detik, bisa 30 detik. Yang penting nggak langsung masuk, masih ketahan dulu. Jadi intinya untuk biar PLN itu stabil dulu Pak. Stabil dulu dia ditahan dulu di sini. Itu delay ada fungsinya juga. Ya tujuannya untuk istilahnya biar PLN itu nggak mati lagi, bisa benar-benar udah hidup gitu Pak. Selama 60 detik dia PLN itu gantung di sini. Nah, setelah 60 detik kemudian tercapai breaker ini akan mati Pak, akan off sendiri. Jadi setelah 60 detik breaker ini off. Nah, setelah off kan ini nggak supply Pak, ya kan tadi. Nah, ini kan tadi di genset. Setelah 60 detik breaker ini off. Setelah off kemudian 5 detik kemudian dia akan on. Jadi sempat ada padam 5 detik antara dari PLN masuk itu kita ada padam 5 detik. Jadi begitu masuk PLN tahan dulu 60 detik. Nah, selama 60 detik kan beban masih dipegang oleh genset. PLN masih gantung aja di sini. Nah, kemudian setelah tercapai 60 detik, maka breakernya punya gensetnya akan off. Nah, setelah off, ini mulai ngitung lagi untuk 5 detik dia akan on. Berarti beban dipegang oleh PLN lagi.
Nah, setelah ini off, dia akan ada perintah ke panel di sana untuk istilahnya mungkin pertama count down baru mematikan genset. Ini Pak, mungkin secara autonya ada pertanyaan. Secara otomatisnya, jadi secara otomatis kita melalui timer Pak. Ini timer namanya timernya Pak. Ini timer pada saat on, kalau ini timer untuk pada tahan punya PLN. Dan yang sini untuk timer pada saat genset on yang ini Pak. Nanya. Udah jelas. Ini secara otomatis Pak. Dapatkan lagi. Tadi ada trip ya, secara otomatis tombol CCTV yang kecil itu Jadi, otomatis Pak. dia keluar. Ah. Nah, itu mesti di reset. Cara resetnya Oh, resetnya kita tekan ke dalam Mas. tinggal kita tekan. nggak usah harus di reset Ini. atur modul-modulnya. Oh, enggak Nggak Pak. usah. Oh, kita reset kan dia akan nongol depan Pak. Nah, untuk resetnya kita tekan. Normalnya kayak gini Pak ya. Normalnya dia Ya. maksudnya pendek gitu Pak. Dia Pendek. akan trip, dia akan agak panjang. Jadi tanpa harus mengubah settingan angka Oh. yang tertera di label itu. Ini enggak ada settingannya Pak. Nggak ada settingan. Cuman dia monitor untuk ampere-ampernya. Oke. Meskipun nantinya mati lampu, dia otomatis kan balik lagi settingannya ke awal lagi. Kita enggak ada settingan di sini. Nggak ada settingan. Nggak ada. Kita ini monitor lah, Monitor doang. tegangan-tegangan aja. Iya kalau mati maksudnya- lampu dia otomatis normal lagi dia. Oh ya, kalau mati lampu, dia akan kalau udah nyala lagi, dan dia akan timbul lagi kalau dia ada power, dia akan timbul lagi ampere-ampernya. Nah, ini juga diwali dengan ampere di sini lagi. Panel ini dilengkapi dengan proteksi ini Pak. Pertama proteksi ada airflow, overcurrent, overvoltage, undervoltage. Pertama untuk airflow ini Pak. Ini proteksi eksternal, berarti pelengkap aja untuk eksternal. Ini namanya airflow. Dia suatu saat kalau ada bebannya nggak imbang, mungkin misalnya pasang ST itu dia nggak imbang, dia akan larinya ke netral arusnya itu, dan mengakibatkan dia akan nggak imbangnya beban di sini Pak. Nah, dia akan muncul ini airflow sini. Jadi antara RSI dia nggak imbang, dia larinya kan arusnya ke netral. Nah, untuk netral ini dia akan membaca untuk proteksi airflow ini. Ini untuk masalah proteksi airflow-nya. Nah, dia kan untuk arus ke netral itu kan nggak boleh dari separohnya arus pasanya. Kemudian untuk overcurrent ini barangnya di sini Pak. Overcurrent ini proteksi kalau untuk bebannya di sini lebih. Lebih beban. Kalau bebannya lebih, ini proteksi eksternal overcurrent. Tapi ini juga bisa Pak. Trigger ini juga bisa, kalau beban lebih juga dia akan proteksi diri. Nah, cuman di sini ada tambahan lagi eksternal, ini kan tambahan Pak. Kalau di eksternal dia proteksi untuk overcurrent atau lebih beban. Terus yang kedua ini proteksi ini tegangan, pembatas tegangan, pembatas bawah, pembatas atas, atau disebut dengan over voltage dan under voltage. Nah, dua ini dia komponennya di sini Pak. Di sini kondisi tegangan aktual 380 atau 390. Maka saya lihat dulu settingan di sini sebelum 10%. Saya bikin sebentar. Nah, saat ini yang tersetting di sini kita ada pembatasan tegangan, dan
Jadi kita acuannya tadi ada settingan di 390 Pak. 390. Kita untuk undernya kita 10% dari 390. Berapa Pak? Tiga 90 kali 90%. 351. Nah, jadi ntar sini muncul, maksudnya tegangan di sini ntar sampai rendah sampai 351 atau mungkin dia 350 udah protect. Nah, 351 dia akan nyala ini Pak untuk undernya ini. Kalau ini nyala, breakernya akan off. Matikan breaker Pak. Jadi kalau terjadi alarm di sini, ini akan salah satu nyala mungkin Pak, atau mungkin terjadi airflow atau overcurrent atau under voltage, ini akan nyala. Kalau ini nyala, dia akan mematikan breaker PL ini Pak. Jadi nggak ada supply gitu. Atau didesain kalau ini mati terjadi alarm ini breaker ini mati akan juga manggil genset. Nah. Jadi kalau terjadi di sini under voltage-nya kita ada settingan di 351 dia udah off atau 350 off. Kadang ini ada selisih 2 volt Pak. 2 volt lebih cepat kadang. Ada yang pas. Intinya sekitar 350 itu Pak. Kalau untuk patokan. Jadi terjadi 350 volt dia akan mendeteksi under voltage di sini. Nah, dia akan muncul sini, tripnya ini akan muncul Pak. Ini muncul nih tripnya ini. Nah, kalau ini muncul juga akan nyala di sini. Nah, selama tegangan masih belum normal, dia masih akan berkedip tuh Pak. Nah, setelah normal dia akan mati sendiri. Kalau di sini ada settingan dia bisa ngereset sendiri. Nah, tinggal Bapak untuk bisa on, Bapak reset yang ini. Nah, reset yang ini tujuannya untuk mematikan sistemnya di sini. Karena selama ini masih nyala, dia nggak bisa di onin. Makanya ini harus di reset tombol ini biar itu untuk mematikan sistem yang di sini atau mematikan lampu di sini. Nah, kalau di sini dia reset sendiri. Selama tegangan udah normal, dia akan reset sendiri. Tinggal Bapak reset di sini. Nah, kalau yang di sini terjadi mungkin ini overcurrent, nah Bapak tetap reset di unitnya. Ada 2 langkah reset, sini juga reset, sini juga reset. Kalau yang sini enggak, dia ada pilihan bisa otomatis bisa manual reset ini. Sama juga yang ini Pak. Yang ini kalau jadi headphone, Bapak juga harus reset di sini juga, ini di reset, ini juga di reset. Nah, kalau udah ada pertekan. Kemudian untuk tadi kan undernya Pak, undernya di 350. Nah, pas setelah hitungan muncul di 351. Nah, untuk overnya sama 10% ke atas. Nah, 390 tambah 39 400 berapa? 20 429 dia udah akan di beranggapan udah over voltage. Karena 429 itu kalau perpasannya ini dibagi 3. $247. Kita kan kadang standar kita 220 atau 230 Pak ya. Dia udah di over 247. Kita udah perintah untuk dimatikan. Karena takutnya kan ada istilahnya komponen yang riskan di sini kan, kelebihan tegangan kan bisa rusak. Makanya dibatasi dengan tadi di 247 dia udah dimatikan. Sama kalau jadi over dia akan nyala. Kalau masih terjadi over tegangan belum normal, dia juga masih nggak bisa di reset. Tapi udah normal dia reset sendiri. Nah, untuk di sini normalin di sini ya Pak, pada yang sini. Ini untuk proteksinya. Nah, ini juga dilengkapi dengan namanya ini power meter Pak. Power meter. Nah, ini tujuannya untuk bisa melihat tegangan. Ini kalau ini tegangan Pak, antar pas. Ini tegangan dengan netralnya. Nah, Pak, sama kalau mencet tinggal lihat di sini ada kodenya Pak. Kalau U itu tegangan,
Ntar sampai bisa mencet. Kalau ini kan untuk kembali gini ya. Kalau ini tampilan awal depannya dia ada tegangan, ada ampere, ada kW, ada kWh. Ini kWh-nya. Di sini udah nggak kWh lagi, karena kan udah dipakai terus. Bensinnya habis, jadi beda satuan, jadi MWh. Mega. Kalau pengen di kWh ya tinggal ini kalikan 1000. 157 ini kan 157,95. Nah, kalau pengen Bapak jadi kWh ya dia 157,95 dikalikan 1000. Nah, itu jadi satuannya kWh. Kalau saya dia 157,95 dia di MWh mega. Kalau kWh kilo ini mega. Nah, untuk lihat tampilan kalau ini di ampere Pak, sampean pencet ini. Nah, ini ada ampere yang dipakai saat ini di sini. Ya. Nah, ini kW, ini daya yang dipakai. Ya, biasanya untuk rekod kan biasanya kWh, tegangan. Nah, dia Pak, pencetnya di sini. Kalau ini untuk tegangan dengan netral. Ini ampernya. Kalau kWh udah jadi depan sini kWh. Sementara ini dulu untuk proteksi tadi sama ini ada pertanyaan. Yang ditanyakan. Nah, fuse ini dia untuk yang pertama ada fuse FT1, FT2, FT3. Dia fuse untuk dikasih lampu di sini kan. Nah, lampu di sini kan ini RFD tidak ada satu fuse masing-masing ada fuse-nya. Ini ada fuse-nya. FT1, FT2, FT3. Dan untuk yang FT4 ini fuse kontrolnya ini Mas. Suatu saat kalau dia nggak mau on, Pak cek di sini lampunya nyala nggak kan itu. Iya. Kalau ini lampu nggak nyala berarti ada masalah Fuse-nya untuk putus fuse ya. di sini. Tempanya fuse untuk sistem kontrol di sini.